Pertama, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu, yaitu penggunaan risiko atau risk financing adalah salah satu strategi dalam manajemen risiko, di mana perusahaan mencari cara untuk membiayai kerugian jika suatu risiko benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, perusahaan tidak menanggung sendiri semua risiko kerugian, tapi mengalihkan bagian risiko tersebut kepada pihak ketiga, biasanya perusahaan asuransi dengan imbalan pembayaran premi. Jadi sederhananya, daripada menanggung beban finansial besar saat terjadi musibah, perusahaan memilih untuk membayar biaya tetap atau premi agar risiko itu ditanggung pihak lain. Ada dua bentuk risk financing. Yang pertama ada retensi risiko, yaitu menanggung sendiri risikonya, biasanya dengan dana cadangan. Yang kedua ada transfer risiko, yaitu mengalihkan risiko ke pihak lain seperti perusahaan asuransi. Dan kita akan fokuskan pada bentuk transfer risiko, yaitu melalui asuransi jiwa. Mengapa kita memilih asuransi jiwa sebagai alat analisis? Karena dalam industri transportasi seperti DICE Trans, sumber daya manusia, terutama supir, adalah aset paling vital. Risiko yang dihadapi cukup tinggi, seperti kecelakaan di jalan, kelelahan, hingga risiko kesehatan. Bila terjadi kematian mendadak pada supir, tidak hanya berdampak pada keluarga korban, tapi juga pada kelangsungan operasional perusahaan. Disinilah asuransi jiwa menjadi penting. Dengan asuransi jiwa, perusahaan bayar premi secara berkala untuk setiap supir. Jika terjadi risiko kematian, perusahaan asuransi akan memberikan uang untuk pertanggungan kepada keluarga korban atau kepada perusahaan sesuai dengan polis yang disepakati. Manfaatnya sangat jelas. Pertama, keluarga korban mendapat santunan. Kedua, perusahaan tidak terguncang secara finansial. Ketiga, citra perusahaan tetap terjaga. Kita masuk ke studi kasus DICE Trans. DICE Trans adalah perusahaan travel yang melayani rute antar kota dengan frekuensi operasional tinggi. Setiap hari, puluhan armada beroperasi dengan risiko operasional yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satu risiko paling krusial adalah risiko jiwa supir. Misalnya, jika seorang supir mengalami kecelakaan fatal, dampaknya bisa berantai. Pertama, penumpang terganggu. Kedua, perjalanan batal. Ketiga, kompensasi harus dibayarkan. Keempat, nama baik perusahaan bisa tercoreng. Maka, DICE Trans menerapkan strategi penggunaan risiko melalui asuransi jiwa bagi supir. Dengan kebijakan ini, setiap supir tetap dilindungi oleh polis asuransi jiwa. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga korban menerima kompensasi yang layak. Dari sisi perusahaan, mereka tidak harus mengeluarkan dana besar secara tiba-tiba, karena risiko tersebut sudah dipindahkan kepada pihak asuransi. Dampak positifnya adalah karyawan merasa lebih aman dan dihargai, serta turnover sopir berkurang,
meningkatkan loyalitas dan moral kerja, citra perusahaan lebih profesional dan bertanggung jawab. Bahkan dari sudut pelanggan, mereka cenderung lebih percaya pada perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Bisa kita simpulkan bahwa pemindahan risiko melalui asuransi jiwa adalah bentuk manajemen risiko yang sangat efektif, khususnya di industri transportasi seperti Distress. Dengan strategi ini, risiko-risiko besar dapat ditanggung oleh pihak ketiga, perusahaan tetap stabil dan semua pihak terlindungi. Terima kasih atas perhatiannya semuanya penonton. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko yang lebih baik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gila mati mampus minum racun sirangga gantung diri di pohon jengkol lubukin badan ke biskota yang sedang mangga.